Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, nomor surat yang ke-40, ayatnya 18. Judul teks dari ayat Ghafir 18-20, Allah mengawasi para pengkhianat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu dalam surat Qaf ayat 18. Sedangkan insan inna hadaina sabila, sesungguhnya kami menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Di ayat surat Qaf 18 menunjukkan bahwa semua perbuatan manusia diawasi Allah melalui proses penglihatan pengawasan malaikat raqib atid. Kemudian di ayat Al-Hadid 4 ini menjelaskan tentang TPS, tempat pemungutan suara. Di sana jelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Di masjid, di pasar, di kantor, di kebun, di TPS. Itu disertai Allah dan diperhatikan, diawasi Allah. Sebab wallahu bima ta'malun basir, Allah tahu apa yang kamu perbuat di TPS itu. Itu Al-Hadid ayat 4. Di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-10, wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan manusia itu ada dua jalan, thariqatus shar, jalan yang buruk, wa thariqatul khair, jalan yang baik. Kalau tadi dalam surah Al-Insan di ayat 2-nya atau ayat 3, inna hadainas sabil, ini imma syaqiyun atau imma sa'idun. Jalan itu bisa membawa petaka nista neraka dan bisa membawa sejahtera bahagia surga. Ini imma syakir wa imma kafur, artinya kita di dalam memilih, di dalam berbuat itu bisa membawa jalan ke surga dan atau justru bisa membawa jalan ke neraka. Makanya judulnya awasi hak pemilih di TPS. Kenapa kita harus membahas awasi hak pemilih di TPS? Karena kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia bahwa awasi itu beda dengan awas. Kalau awas itu penglihatan tajam. Usianya sudah 78 tahun tapi penglihatan masih awas, artinya tajam. Kalau awasi itu mengawasi atau khabir itu mengawasi itu kepada orang yang berbuat zalim, berbuat khianat. Allah ya'lamu kha'inal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini ya di ayat surat Ghafirnya. Allah tahu tentang gerak-geriknya orang berkhianat itu. Gerak-geriknya kelihatan ya Allah. Ini disebut tadi khainatal a'yun. Sebab apa? Gerak-gerik orang yang khianat itu matu bisudur. Allah tahu isi hatinya. Saya kira ini tadi surat yang akan kita bahas ya. Ya'lamu khainatal a'yun. Nah kemudian kenapa kita harus membahas ayat ini? Sebab percis apa yang terjadi di saat sekarang ini sudah disebut dalam Al-Quran. Apa itu yang terjadi? Coba kita lihat ayatnya. Wa anzirhum yaumal azifah. Wahai Muhammad, peringatkan manusia itu yaumal azifah, di hari yang dekat. Maksudnya di sini ada dua.
siksaan yang dekat, yaitu ketika mereka di perang Badar. Yang musyrik, yang kufur akan disiksa sebentar lagi. Kalau di dalam tafsir umumnya adalah yaumul qiyamah azifah, hari kiamat, sebab kiamat iqtarabah, dekat. Jadi al-azifah al-qarab, dekat. Jadi ada makna yang teks, yaitu azifah, dekat, itu siksa orang kafir, dan atau yaumul qiyamah. Tetapi kalau kita lihat idil qulubu ladal hanazir kadhimin, di hari itu hati manusia sesak. Hati itu kan di bawah, naik ke tenggorokan atau kerongkongan, sesak. Kenapa sesak? Kadhimin. Kadhimin ini asalnya kalau di zaman tadi sedih. Sedih karena dulu berbuat khianat. Sesak hatinya melihat siksa. Ya, nah ini satu. Kemudian kalau kita lihat konteksnya jadi sesak tadi di hari kiamat, sekarang juga ada dua kadhimin, dua kesesakan kita. Ya, kesedihan. Ada satu, ada kemarahan rakyat, menyesak hatinya karena melihat gerak-geriknya penguasa yang begitu zalim dan tidak berhenti, sehingga rakyat di kampung, di desa yang berakal sehat tersesak hatinya. Bukan dari sedih, seolah-olah mau copot jantungnya melihat gerak-gerik penguasa. Khaitul ayun tadi, para pengkhianat itu. Ini tafsir kontekstualnya. Dan yang kedua, kadhimi, ada orang yang kebakaran jenggot, ada orang yang panik. Kenapa panik? Dia takut kehilangan kekuasaannya, sehingga panik dia berbuat ke sewenang-wenangan, khawatir jabatannya hilang. Ini kadhimin tadi. Kadhimin, coba lihat ayatnya, itu asalnya marah. Kadhimin itu marah. Wal kadhiminal ghaidh, dia mampu menahan amarah, tapi dia marah. Kenapa? Khawatir tidak jadi presiden, dan atau khawatir presidennya jatuh atau tidak terus. Nah ini kadhimin. Teksnya tadi adalah marah, sedih karena melihat yang tadi khianat di dunia, dan konteksnya adalah sedih dia karena sebab takut kehilangan jabatan, dan kita marah, sedih dan irasional, tidak ngerti akal kita melihat gerak-gerik para pengkhianat sekarang ini. Kedua, kenapa kita harus membahas ini? Karena beberapa ayat Al-Quran tadi ternyata memang di dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'mal basir, Allah mengawasi kepada apa yang kamu perbuat. Itu ma'akum aina kuntum, di mana saja diawasi kita. Termasuk di TPS. Bahasa awasi itu biasanya awas. Awas itu penglihatan tajam, penglihatannya. Kalau awasi juga berbeda dengan mengintai atau memojokkan atau untuk menyelidiki dia tidak baik. Tapi awasi itu artinya ada tiga mananya. Allah mengawasi, kemudian Allah mencegah, dan Allah menindak. Jadi tiga kalimat inilah tugas kita bersama. Di TPS itu hak pemilih harus diawasi oleh semua, bukan hanya Bawaslu, bukan hanya KPU, bukan hanya pemantau, tapi kita semua harus mengawasi hak pemilih. Kenapa? Dia sudah mewajibkan kewajibannya, yaitu memilih. Sudah bagus mereka mau memilih, datang ke TPS. Tetapi ada haknya apa? Kejujuran dan keadilan. Mereka hanya minta jujur. Semua para elemen yang mengatur pemilu jujur dan berbuat adil, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Hanya minta itu wanita. Makanya harus diawasi oleh semua. Manusia terbatas kan orangnya, tapi kalau rakyat sekeliling satu TPS itu kan banyak. Nah apalagi dikaitkan kalau orang-orang muslim yang tadi surat Al-An'am ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita selain ibadah sholat yang mahdhah vertikal berallah, ada nusuki, yaitu ibadah sosial. Kemarin kita jelaskan, ibadah sosial, politik. Ketika kita datang ke TPS itu adalah nusuki, bukan hanya nusuk, bukan. Nusuk memang ibadah sosial politik. Kebetulan saja bahasanya mirip, ya, sehingga ada presetan. Sesungguhnya sholatku dan nusukku. Nah, nusuk itu sebenarnya ibadah selain sholat. Bisa ibadah haji, bisa ibadah umroh, bisa sedekah, dan bisa juga tadi datang ke TPS. Wahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Makanya kita sebagai muslim memang
ketika datang ke TPS tidak hanya untuk 5 tahun. Tidak. Untuk ribuan tahun anak cucu kita. Selama dunia ini ada. Dan bahkan sampai ke akhirat. Salah saja kita memilih, bahaya kita. Sebab hanya 2 pilihan. Syar dan khair. Awas kata pilihan. Ya, kebetulan memang ada 3 paslonnya. Tapi DPR banyak banget yang dipilih kita. Nih, saya bertanya nih. Kalau ada pilihan 2, 3, 1000 sama. Yang dipilih cuma 1. Namanya sudah milih. Dan kebetulan memang yang diinginkan oleh bangsa Indonesia demokrasi, presidennya 1 plus wakilnya. Dari calon 3 itu yang dipilih cuma 1. Yang dipilih dari yang 3 itu cuma 1. Tidak boleh 3-3-nya, cuma 1 yang dipilih itu. Kalau pilih nomor 1 lain lagi, cuma 1. Itu mah ada orang yang tidak setuju. Sebab kalau pilih 1 benar, jangan pilih 3-3-nya. Tapi kan kita ada kontes, ada perhelatan, ada musabaqah Quran. Mana yang paling hebat? Juara 1, juara 2, atau juara 3? Bapak bisa jawab. Pasti kita cari yang juara 1. Pasti. Kita pasti milih yang terbaik dari yang baik. Kita milih yang baik dan yang jelek. Kita diberi akal, hadain hunajdain. Mana pilihan kamu yang benar? Sebab kamu sudah benar. Mana pilihan kamu yang sehat? Karena kamu sudah sehat. Mana pilihan kamu yang muslim, yang baik kepada musuh muslim? Bahkan kalau bisa mah kita milih yang selain bisa jadi presiden, bisa jadi imam sholat. Karena Bapak sudah sholat juga. Dari pilihan itu cuma 1. Anda pun nanti tidak pilih, terserah telera kan. Al-khabisin al-khabisa, at-toibin at-toibat. Orang yang khabisin, orang yang memang maaf, khabisin orang jelek lah. Pasti milih yang jelek. Tapi at-toibin at-toibat, orang yang baik pasti milih yang baik. Saya kira itu logikanya begitu. Kalau kita memang kasep, pilih yang cantik. Ya. Baik, saya kira ini kaitan dengan ayat di bawah. Sekali lagi, di Quran dijelaskan bahwa beberapa ayat Al-Quran mengenai tentang apa yang terjadi sekarang sudah disebut di dalam surat Ghafir ini. Coba kita lihat dari ayatnya, Pak. Ya'lamu kha'inatal ayun tadi. Allah tahu kepada kha'inatal ayun, gerak-gerik matanya yang hianat. Kicapnya itu kelihatan. Sebab kalau orang-orang hianat itu kan di dalam tafsirnya itu menyembunyikan sesuatu sehingga matanya tidak jujur matanya. Gerakannya tidak asli. Kalau dibuat-buat gerakannya itu orang hianat, Pak. Ngomongnya kalau salah itu orang hianat, Pak. Orang yang tidak hianat benar ngomongnya dan berani. Ini kalau khain atau ayun. Jadi kelihatan orang yang ihanat itu al-khain, ayun di matanya. Lihat oleh mata gerakannya. Pak, kalau lihat tamu, lihat matanya. Mau nyuri atau mau ngasih, lihat. Ya. Saya juga lihat Santi, Pak datang, dilihat matanya oleh saya. Ini nasihat wahyu Khairap Pandi. Den, nanti kamu kalau bersanti, tatap matanya. Ini Santi baik atau tidak? Sudah kelihatan tak? Khain atau ayun tadi. Ya, wa ma tuhfi sudur. Kalau sudah kelihatan mengkhianat, wa ma tuhfi sudur, di hati dia lebih jahat lagi sebenarnya. Cuma disembunyikan saja. Teksnya dikaitkan tadi dengan konteks. Sebetulnya saya bilang tadi, wa huwa samiul basir, lihat ayatnya. Seseorang Maha mendengar dan mengawasi. Ternyata itu kepada siapa? Alladzina yad'una min dunih. Orang yang menyembah selain Allah. Kepada yang salah. As-Samiul Basir. Semua ayat Quran, Pak. Kalau ada alim bidati sudur itu kepada yang tadi orang salah yang diperhatikan. Kalau seorang baik mas sudah, kami sudah bilang, orang baik itu sudah al-jam'u, sudah integritas, sudah berkumpul baik sama Allah. Allah sudah tahu, tidak harus diperhatikan orang baik. Nah ini yang nyeleneh ini biasa diperhatikan. Pak, saya tanya Bapak jujur jawab, lalu Bapak mewangikan baik, kan Bapak tidak banyak merhatikan kan? Biasa-biasa saja ya. Karena memang isinya baik. Tapi kalau isi sudah mulai culak cilek ke lelaki reja, awas hati-hati Pak. Awas itu isi begitu. Nah, Bapak punya anak baik, ya aman-aman saja. Tapi kalau anak sudah mulai culak cilek yang enggak baik, nah itu saya kira khainat ayun. Itu Qur'ani. Apalagi kalau kita lihat misalnya Pak ya, di dalam Al-Quran itu difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang akibat orang-orang yang jelek tadi itu. Saya lihat di dalam surah Haqqah Pak, nomor 69 ayatnya 27 sampai 37, ada 10 ayat. Ternyata orang yang tidak baik itu Pak,
orang yang zalim itu ada dua sebabnya. Satu, la yu'minuna billah, tidak iman kepada Allah, atau ateis, atau sosialis komunis, marxis. Nah, yang kedua, la yakhuduna ala miskin, yang tidak pernah memberikan informasi kepada orang supaya kasihan sama fakir miskin. Itu yang namanya kapitalis. Jadi sosialis berbahan kapitalis atau kapitalis berbahan sosialis yang dulu berseteru barat dan timur sekarang menyatu. Teorinya hanya sosialis tapi pelaksananya kapitalis. Inilah yang membuat orang tadi khatiin, selalu salah, selalu zalim, terus dihenti-hentinya. Coba kita lihat dibuka ayatnya. Saya akan baca teksnya. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ini cerita orang-orang yang diberi buku sebelah kiri yang celaka. Celaka ini aku, ternyata aku dipisahkan dengan kematian. Dikira lama hidup itu. Harta belum pernah dan belum sempat diberikan. Jadi pejabat dari RT sampai jadi presiden belum pernah berbuat adil. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Sayang sekali aku ini lambat sekarang. Ini waktu kiamat. Ma agna ani maliyah. Ini haknya hasakta, Pak. Ma agna anni mal. Hartaku yang aku kumpulkan tidak bisa menolong apa-apa dari azab. Sia-sia hartaku yang tidak pernah aku infakkan. Halaki anis sultaniyah. Kekuasaan yang miliki sejak pertama dilantik aku sudah 9-10 tahun tidak pernah berbuat adil. Sayang aku tinggalkan itu. Kekuasaan tidak aku buktikan, padahal aku sumpah dengan sebaik-baiknya memegang amanah konstitusi dan berbuat adil, tapi aku tidak berbuat adil. Konstitusi yang labrak. Makanya ini saya lihat di dalam tafsir di Holy Quran yang dijawab Prof Harun tadi kemarin saya sampaikan, ini ada di siksa itu Pak, di akhirat ada yang jasmani tapi nanti ruhani. Ini bagi orang yang muslim. Orang muslim itu Pak, maaf, yang baik-baik, miskin, yang dahar hese, pengen makan susah, pengen punya istri cantik susah, punya rumah susah, punya uang. Tapi nanti di akhirat diwujudkan dalam bentuk jasmani. Kutubu hadaniyah, tinggal metik saja buahnya. Kawakib asroba. Kawakib itu arti isi-isinya muda semua. Di dunia temenang nongora, dah terbuka duit. Ini bagi orang yang baik diwujud jasmani. Maka lihat ini Pak, orang yang berbuat zalim itu ruhani diwujudkan dalam bentuk khudu pagulu summal jahim solu. Karena dia memang dunianya zalim, pernah mengkhianati rakyat, menzolimi rakyat, dan pernah menangkap orang-orang tak bersalah, menangkap ulama dan habaib tak bersalah, sehingga khudu Allah firmankan ke malaikat zamannya, tangkap tuh penguasa zalim tuh. Wagulu borgol tuh, sebab dulu pernah memborgol. Summal jahim solu. Semua solu jahima, seret mereka itu ke neraka jahim. Ini wujud fisik karena memang tadinya juga begitu. Jadi orang yang berwujud fisik Pak, difisik lagi. Karena dia menangkap, kemudian memborgol, menjebloskan ke penjara. Nanti begitu, ditangkap, diborgol, dijebloskan ke neraka. Orang-orang yang tadi halaka anis sultaniyah tidak pernah berbuat adil. Begitu dalam surat Al-Haqqah ayat 27-28. Yang menarik Pak, setelah ditangkap di borgol itu masuknya ke neraka. Summa fi silsilatin, mereka itu diikat leher dan tangannya. Leher dan tangan diikat. Kenapa? Ini karena dulunya dia sudah merunduk. Padahal ilmunya hebat, mungkin profesor, sudah gelarnya hebat. Kok tiba-tiba merunduk? Summa fi silsilatin, dia akan diikat tadi oleh rantai tangan dan lehernya. Kenapa? Karena dia pernah merunduk kepada orang yang tidak merunduk. Kalau hormat itu Pak kepada atasan, hormat kepada orang yang punya ilmu. Tapi kalau hormat kepada orang yang tidak punya ilmu, bahkan baru misalnya kita anaknya kincing aja belum lulus, hormat dasar bapak, sayang berbahan, hormat kepada atasan. Itu dalam hadis, kir kabirona warham sogirona, hormat atasan dan sayang bawahan. Ini hadis. Tapi sekarang sudah terjadi, aneh memang. Kok hormatnya ke anak kecil? Karena anak kecil dihormat, orang tua dewasa malah disiksa. Nah ini kejadian ini sudah ada di Qurannya. Makanya lanjutkan. Tsumma fisisan dar'uha sab'una diro'an. Itu rantainya Pak, sab'una diro'an, ada 70 hasta, tapi hasta ukuran malaikat.
Di malaikatun giladun, malaikat yang kuat-kuat, hebat-hebat. La ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah, yaf'aluna ma yu'marun, apa yang diperintahkan dikerjakan. Itu dalam tafsir kontekstualnya. Dir'uha sab'una dira'an pasluku. Lalu saya lihat tafsirnya, pasluku itu menurut Ibnu Katsir seperti orang di pinggir kali dapat ikan, lalu sebelum dibakar dicolok dulu Pak sama tusukan, itu yang dicolok mulutnya dan ke perutnya, lalu dibakar. Itulah pasluku. Satu tafsirnya. Kedua, rantai itu Pak seperti orang makanan yang mau dibakar, dirantai, diikat, kemudian dimasukkan ke tempat yang panas. Pokoknya tidak ada bisa berkutik. Susah dia untuk berkutik. Bahkan di dalam tafsir lain, di nerakanya diikat di tiang neraka, diikat, tidak bisa bergerak. Ini apa kontekstualnya? Ternyata harusnya Pak, orang itu seperti kelapa. Oh ya, semakin tua semakin berminyak gitu ya. Atau seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Tapi ini enggak. Sudah 70 tahun tidak merunduk. Ini namanya semakin tua semakin jaya, tua-tua keladi. Bukannya ke masjid berasa tasbih, tapi masih serakah kepada dunia. Ratusan hektar dikuasai dan masih ingin jadi kekuasaan dikuasainya. Itulah sab'una diro'an. Jadi menurut ahli tafsir, diro'an itu usia sanatan. Usianya sudah 70 tahun, bukan ibadah kepada Allah, bukan ini baik, tetapi ingin menyengsarakan umat. Nauzubillah. Ini teksnya begitu. Sab'una diro'an, saya lihat di tafsirnya di ahli Quran dikarang oleh Muhammad Ali Tijamakan Pro Harun. Saya kira itulah ancaman tadi bagi orang yang memang berbuat jahat. Kenapa? Tadi itu sebabnya dua. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, karena mereka adalah berpaham sosialis, ikut kepada komunis. Bukan hanya di sana, bukan. Komunis gaya baru, dia memang bukan orang sana, orang sini, tapi sudah bergaya komunis. Satu. Kedua, wala yahuduna ala kaum miskin, dia tidak punya uang memang, tapi bergabung sama orang punya, namanya oligarki. Sebab dia senang kepada uang, bergabung sama oligarki, dan juga oligarki yang berpaham sosialis komunis, dan bukan hanya sosialis komunis, dia berpaham kapitalis, sehingga sempurna lengkap sempurnalah kezolimannya. Sebab kalau dua orang berseteru kemudian bergabung, itu menunjukkan sesuatu pengkhianatan terhadap kepercayaan seorang. Kalau sudah punya pilihan, lalu itu orang yang sudah kita percaya mengkhianati, bayangkan Pak, ada seorang laki-laki membunuh mantan di manipulasi karena sakit hati, mengkhianati dia. Kalau perempuan mah hanya sampai gila Pak, gundul rambutnya karena memang dikhianati oleh seorang laki-laki. Itu pengkhianatan tidak boleh terjadi. Dulu dipercaya oleh kita, sekarang mengkhianati. Tujuannya paham sosialis dan paham kapitalis. Laisa lahul yauma hahuna hamim. Dia di dunia tidak punya teman karena memang khianat. Di akhirat pun tidak berteman dengan yang baik. Pertemanannya sama orang-orang yang tidak baik, tidak hamim. Hamim itu kami bisa jelaskan. Hamim itu hanya lebih dari rafiq, teman setia. Kalau kita nanti di akhirat pada surga bertemu dengan teman-teman yang baik, karena di dunia baik. Karena orang masuk neraka tidak punya teman yang baik, semua saling salahkan. Dulu Fir'aun mengaku jadi Tuhan, itu anaknya Fir'aun ketemu di neraka, siling salahkan Pak. Kalau ada pemimpin yang salah kemudian diikuti oleh rakyat yang salah, ketemunya di neraka. Kalau Bapak milih yang salah, itu yang salah masuk neraka, Bapak juga ikut ke neraka. Tapi lamun Bapak milih yang benar ke surga, Bapak ikut ke surga. Nah, makanya di sini wala ta'amun illa min gislin, tidak diberi makanan, tidak ada minuman kecuali minuman gislin dan makanan dari jakum. Apa gislin? Gislin itu ada dua terjemahnya. Satu, makanan seperti kotoran yang menjijikan. Kedua, darah dan nanah, sehingga darah dan nanahnya itu soal keluar dan itu akan diminumkan kepada orang yang ahli neraka yang ikut kepada orang yang zalim tadi. La yaku ilal khatiun, tidak dapat makanan. Siapa yang makan gizi itu? Khatiun. Apa itu khatiun? Yang selalu berbuat salah, tidak mengaku salah. Di hadis itu, kullu bani adam khata'un, setiap manusia bisa berbuat salah. Wa khair khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya yang salah yang tobat. Ini sudah salah tidak tobat-tobat, inilah akan tadi masuk neraka dan dikasih gislin.
la yakulul khati'un, tidak akan minum dan makan yang kotor, minum yang kotor dan makan yang zakum, yang pahit itu tadi, kecuali orang yang selalu berbuat salah, tidak pernah benar. Di dalam hadis lain, orang yang kadzab, saya terjemahkan penguasa yang selalu salah, penguasa yang selalu nabrak konstitusi. Mudah-mudahan bisa paham ayat seperti tadi, Al-Haqqah ayat 27. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus bahas? Karena sesungguhnya ada tauhid, ada fikih, ada akhlak. Akhlak itu ihsan, bahasa kita etika. 2 minggu lalu sudah sampaikan ada etika debat, ada etika bernegara dalam konstitusi. Kalau kita berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada binatang, berakhlak kepada alam, dan adab kepada Allah di dalam Islam. Sekarang etika itu saya sampaikan kemarin, etika beda dengan moral. Kalau moral adalah pemahaman suatu baik yang buruk, tahu dia baik yang buruk. Kalau etika, tindakan seseorang kalau mengambil baik, dia beradab. Kalau dia mengambil yang tidak baik, namanya biadab, itu khotiun, menjadi manusia biadab. Jadi kita etika itu perlu, Pak, perlu, wajib, harus kudu dikuasai oleh kita. Saya sampaikan sering, malah para ahli pendidikan, ahli hadis menyampaikan al-adab qabla ilm. Sebelum kita berilmu, adab dulu. Sebelum kita beristri suami, beradab dulu. Sebelum sholat, beradab dulu, dan seterusnya. Sebelum berpolitik, harus beradab dulu. Dari sejak politik kekuasaan setingkat dasar sampai harus beradab. Namanya etika. Sebetulnya kalau saya sedikit mengulas tentang etika bernegara, ada di dalam TAP MPR tahun 2001, karena kita 1998, 3 tahun 2001, itu masih hangat-hangatnya Pak, reformasi. Di situ ada TAP MPR, ada 2 TAP MPR, ada nomor 6 dan nomor 8 tahun 2001 itu. Kalau TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu tentang etika bernegara. Apa isinya? Pejabat publik yang kebijakannya mendapat sorotan negatif dari rakyat harus mau mengundurkan diri dari jabatannya, meskipun belum ada ketetapan pengadilan, apalagi sudah tetap. Jadi sebelum ada ketetapan pengadilan, orang yang beretika bernegara ketika dia menjadi pejabat publik, kalau dia kebijakannya itu menurut rakyat itu adalah disorot negatif, maka dia harus mau memundurkan diri, meskipun tadi apa? Belum ada penetapan pengadilan. Sekarang ini karena tidak beradab, jangan pun memundurkan diri, disuruh mundur aja nggak mau. Di demo berjilid-jilid tidak mau, karena memang tidak punya etika. Ada yang begitu, tidak mau. Naiknya gampang, turun susah. Padahal kalau saya lihat di dalam surat apa, Anbiya kalau nggak salah Pak, ada wadanuni idhaba mughadiba fadonna an la naqdiru alaihi panada bidulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin panajainahu wa kadzalika nazil mu'minin. Itu tentang kisah Nabi Yunus. Surat itu. Bagaimana cerita Nabi Yunus? Nabi Yunus masyarakat didakwahi tidak nurut, lalu Nabi Yunus pindah ke tempat, mau pindah ke tempat lain. Di perjalanan naik kapal laut, kalau sekarang itu kapal laut itu goncang Pak, sehingga nakhoda ini mencari, menurut nakhoda ini ada orang yang melanggar nih, gak biasa-biasanya, coba cari, tidak ketemu Pak. Diundi keluar Yunus, diundi kedua keluar Yunus, diundi keluar ketiga keluar Yunus. Sebelum diputuskan, Nabi Yunus sudah lebih loncat dari kapal dan nyemplung ke laut. Selamat tuh kapal, digoncangkan ombak, mau tenggelam, tidak jadi. Harusnya sebelum Nabi Yunus belum diputuskan, turun dia dari jabatan, selamat rakyat. Dan Nabi Yunus juga panajanahu, diselamatkan Allah, dimakan ikan hiu, kemudian diselamatkan. Dan wakadzalika nazil mu'minin, tidak Nabi Yunus yang akan diselamatkan, kalau dia loncat dari jabatan, turun dari jabatan, diselamatkan oleh Allah. Saya nasihati, kalau memang ada kepala negara, lebih baik buru-buru turun. Saya kemarin kedatangan mantan wali kota Pak. Saya tanya, Pak, di mana sekarang? Saya ya, dia memang dulu saya pernah jadi tahu dia membuka satu peternakannya, lebih kok terhormat daripada kekeh dari turunkan naik. Ini saya kira di Quran di hadis dijelaskan seperti itu. Ya, ini TPMPR nomor 6 tahun 21. Ada TPMPR nomor 8 Pak. TPMPR nomor 8 itu tentang
PNS, pegawai negeri sipil. Itu di situ tentang apa? Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan penjagaan KKN. Apa isinya? Setiap PNS yang terlibat kasus hukum boleh atau bisa diberhentikan. Jadi ada aturannya. Pejabat publik boleh di-impeachment. Dan untuk PNS ada aturannya. Semua berkait kepada etika bernegara. Kalau etika sudah tidak diperhatikan, akhlak sudah diberikan, hancurlah bangsa ini. Yang terakhir, ini ada nasihat Pak, yang sebenarnya sering. Ini dari Imam Ahmad bin Hanbal, juz ketiga halaman 321. Dari Jabir radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Ka'ab bin Azrah namanya. Ada 6 nasihatnya. 1, kata Rasulullah, a'adakallah min umaratus sufaha. Wahai Ka'ab, kamu harus minta perlindungan kepada Allah dari pemerintah yang bodoh, penguasa yang bodoh. Qala wa ma imaratus su wa ma bersufaha. Apa itu pemerintah yang bodoh? Sabda Nabi, umaraun yakunu ba'di la yahtaduna bi hudai wa la yastanuna bi sunnati. Pemerintah yang tidak mengikuti ajaran Islam yaitu Quran dan tidak mengikuti sunnah-sunnahku, itu adalah pemerintah bodoh. Kalau sekarang mungkin kontekstualnya pemerintah yang tidak ikut konstitusi, dilanggar, dirabrak semua konstitusi. Ini adalah Umar Sufaha, pemerintah yang bodoh. Kalau Rocky Gerung lebih kejam lagi, tolol dungu. Nah, kita mah bodoh aja lah. Luar biasa. Makanya disebut paman sodakum bikin bihim, barang siapa orang yang membenarkan kedustaannya. Apa menurutkan kedustaannya? Dulu dia ngomong bahwa jadi presiden itu tidak boleh memihak, harus netral. Begitu sudah anak memihak, dibela, dibawa itu karton. Boleh jadi presiden, kampanye. Dari mana rumusnya? Masa presiden boleh kampanye, boleh memihak? Rusak itu negara. Tak akan dianggap lain hukumnya. Saya bukan bilang hukum, ini harus hukum tata negara. Harus dijelaskan, betul tidak? Presiden boleh memihak. Kok ada boleh presiden memihak? Enggak ngerti. Ini sodaqul bidibihim, orang yang membenarkan kedustaannya penguasa. Wa anahum ala dzulmihim, ditolong kedolimannya. Dipilih orang yang dituju oleh dia atau dipilih orang-orang yang disetujui, maka risikonya Rasulullah sabda paula ikalaisum ini, orang yang membenarkan kepada kebohongannya, memilih kezolimannya, itu bukan umatku. Aku tidak akan ngaku umat kepada dia, dan dia jangan ngaku umatku. Wala yuraduna ala haudi, dia tidak boleh minum telagaku. Ini yang tadi diancam oleh Rasulullah, orang yang membenarkan kepada kebohongannya dan menolong kepada kezolimannya. Membenarkan kebohongannya, sudah berbohong, ditolong dengan pasal-pasal tidak jelas pasalnya. Mungkin Pak ya, kalau boleh tadi, maaf ya, saya bukan ahli hukum. Kalau boleh tadi presiden misalnya memihak kampanye, apa misalnya? Mungkin itu baru sepotong, baru koma. Pawailul lil musallin, neraka wel untuk sholat, itu baru koma. Well untuk sholat itu yang sahun. Mungkin saja mungkin boleh presiden kampanye kalau dia masih menjabat, mau nyalonkan lagi, mungkin begitu, mungkin. Kalau presiden sekarang boleh kampanye memihak, hancur negara itu dimanapun. Ini mungkin yang dimaksud tadi itu karton yang dipang-pang itu masih koma, mungkin begitu. Harus ditanyakan bapak-bapak supaya tidak terjebak. Masa kok presiden boleh memihak, boleh kampanye? Yang kedua Pak, nasihat dari Rasul, ya KM alika bisom, wajib kamu puasa. Puasa itu adalah junnah, adalah perisai. Yang ketiga, alika bisadaqah, fa inna sadaqatu bil khati'ah. Wajib dan sering kamu bersedekah. Sebab sedekah itu menutup kejelekan, dosa. Yang keempat, alikum bisolah, kamu sholat. Sebab sholat itu jadi penerang di kubur. Dan yang kelima, innahu la yuhlul jannah lahmun nabata min suhtin. Wahai Ka'ab, dengarkan sama kamu. Surga tidak akan dimasuki oleh orang yang ada haram di perutnya, meskipun dia 1 biji beras, meskipun senal sebelah mah boga manehna, hiji menang maling, mual asup ke surga nu kitu jelema, meuli salah sebelah, kau mau budak beulahna, dia ancam masuk neraka. Pannaru aulabi, siapa orang yang makan yang haram, baju haram, mobil haram, perutnya haram, pannaru aulabi, neraka lebih berhak untuk membakarnya. Ini nasihat daripada Rasulullah kepada Ka'ab bin Ajrah tadi. Yang keenam, an-nasu ghadiyan
Wahai Kaab, nanti manusia pagi-pagi itu kebagi dua. Ini nanti TPS Pak. Ketika kita pergi dari rumah ke TPS, mana kita masuk? Ada dua sabda Nabi. Pamutau nafsahu pamutikuha. Ada orang yang menjual dunianya, menjual hartanya, menjual rumahnya, mobilnya demi untuk membela akhirat. Maka itulah yang akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, wabayu nafsahu pamubikuha. Ada orang yang membeli dunia, dibeli jabatan, dibeli dunia, dan dijual akhirat. Dilepas itu kekiayaannya, dilepas itu ilmu kebaikannya, dilepas hukumnya yang baik, jadi menolong kejahatan. Inilah yang mubiko dihancurkan oleh baik di dunia maupun di akhirat. Keras sekali Rasul memberi peringatan kepada kamu. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak berlaku zalim, supaya baik sebaik-baiknya dan jujur sejujur-jujurnya. Insya Allah. Mudah-mudahan di hari ini awasi hak pemilih di TPS. Karena dasar-dasar Al-Quran, mudah-mudahan kita mengawasi daripada kita teman kita masuk petaka neraka, lebih diawasi oleh bukan hanya Bawaslu, bukan hanya KPU, bukan hanya pemantau. Kita harus memantau, amankan lebih baik. Antisipasi kita tadi, awasi mereka, lalu cegah mereka, dan akhirnya yang ketiga baru sanksi. Awasi, cegah, lalu tindak. Itu bahasa saya. Awasi, kalau kita ini curang perang luar biasa. Kalau terjadi ini harus diantisipasi sekarang. Awasi itu TPS semua. Seluruh rakyat di Indonesia saya anjurkan, awasi TPS. Jangan sampai ada curang, sebab curang bakal jadi perang. Ini sudah curang perang. Dulu mana-mana sekarang. Sebab menurut salah seorang tidak pernah terjadi pemilu seperti sekarang. Indikasi kecurangan di mana-mana kelihatan, nampak, tidak ada malunya. Mudah-mudahan Allah menjaga umat Islam khususnya, bangsa Indonesia umumnya, kita dipelihara jangan sampai hancur lebur bangsa kita dengan sebab kezuliman dan kebohongan, sebab ketidakjujuran. Mudah-mudahan semuanya paham apa yang dimaksud tadi, kesejahteraan, kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan milik kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.